Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu dan kakak-kakak yang berkenan untuk mengikuti webinar yang kami adakan sore hari ini. Langsung aja perkenalannya. Nama saya, kami dari mahasiswa semester 6 program studi gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang mana hari ini kami mengadakan webinar atau seminar online melalui Zoom untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi komunitas yang merupakan syarat kami untuk lulus dari mata kuliah gizi komunitas. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya udah menyempatkan untuk ikut Zoom kami hari ini. Hari ini kita akan memaparkan materi terkait pencegahan dan penanganan diare pada anak yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman pemateri, yaitu ada Hilda, ada Riris, ada Ika, dan ada Kak Anggita. Langsung saja saya sebutkan susunan acaranya. Yang tadi sebelumnya sudah mengisi pretest ya. Lalu setelah ini akan ada pemaparan materi dari teman-teman. Lalu nanti di akhir materi ada demo juga, demo terkait pembuatan oralit secara mandiri di rumah dan cuci tangan. Lalu ada sesi tanya jawab. Nanti di sesi tanya jawab kita buka satu sesi untuk tanya jawab maksimal 3 pertanyaan. Lalu setelah itu ada kuis, di mana kuis itu nanti kami memberi pertanyaan, nanti siapa yang bisa jawab ada door prize untuk yang bisa jawab di kuis. Dan setelah itu penutup, dan setelah penutup kita selesai Zoom, akan ada ibu-ibu dan kakak-kakak akan mengisi post-test lagi yang nanti akan disebar linknya. Ya, itu saja. Oh ya, nanti kalau misalkan link Zoom-nya mati, ini lagi ya, join lagi pakai link dan password yang sama yang tadi disebar linknya. Oke, langsung saja untuk pemaparan materi hari ini terkait pencegahan dan penanganan diare pada anak yang akan langsung dimulai oleh Ika. Silakan pemateri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini webinar judulnya itu adalah kunci utama pencegahan diare pada anak. Langsung saja. Nah, yang pertama ada definisi diare. Definisi ini, yang dua ini sebenarnya sama aja. Jadi intinya itu diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau disebut mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selanjutnya, di setiap tahun di dunia itu terdapat 1 dari 5 anak meninggal akibat diare. Itu data menurut UNICEF tahun 2009. Di Indonesia, anak-anak menderita diare lebih dari 12 kali per tahun. Dan dalam hal ini yang menjadi penyebab kematian terbesar sebanyak 15-34% dari semua penyebab kematian pada anak. Berdasarkan data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, tahun 2013, prevalensi diare pada usia anak di Indonesia yaitu sebanyak 21,9%.
Sedangkan menurut data profil kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, di Jakarta Selatan sendiri, kasus diare ini merupakan kasus yang paling tinggi, yaitu sebesar 79,7% dari populasi penderita diare di semua umur di Jakarta Selatan. Selanjutnya, penyebab diare. Diare ini disebabkan oleh pertama ada infeksi, yang kedua ada malabsorpsi, yang ketiga alergi makanan, keempat imunodefisiensi atau sistem imun yang menurun, yang kelima keracunan. Nah, yang pertama infeksi. Infeksi ini bisa disebabkan oleh 3 komponen, yaitu bakteri, virus, sama parasit. Kalau dari bakteri ini yang menyebabkan diare ini ada Shigella, Salmonella, E. coli, dan golongan Vibrio. Terus dari virus itu ada rotavirus, Norwalk, dan Norwalk-like agent, dan adenovirus. Yang ketiga dari parasit ada protozoa, entamuba, histolitika, cacing perut, dan jamur. Nah, yang kedua itu adalah malabsorpsi. Malabsorpsi ini adalah penyerapan zat gizi pada sistem pencernaan yang tidak baik. Ketiga adalah alergi makanan. Keempat, imunodefisiensi, itu sistem imun menurun sehingga mudah terkena infeksi. Dan kelima, keracunan. Keracunan ini ada keracunan oleh bahan kimia, keracunan oleh racun yang terkandung dalam makanan, misalkan dari jasa trenik seperti alge pada ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya ada jenis diare. Menurut WHO 2010, diare cair akut, balita akan kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang besar sehingga mampu menyebabkan dehidrasi dalam waktu yang cepat. Yang kedua ada disentri. Disentri diare yang disertai dengan darah dalam tinjanya. Akibat disentri adalah anoreksia, penurunan berat badan secara cepat. Dan yang ketiga ada diare persisten. Kejadian diare dapat berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Diare jenis ini sering terjadi pada anak dengan status gizi rendah, AIDS, dan anak dalam kondisi infeksi. Tanda dan gejala diare, anak menjadi cengeng atau sering menangis, gelisah, 2 suhu tubuh meningkat, ketiga nafsu makan menurun, keempat tinja cair atau bisa terdapat lendir atau darah, yang kelima anus lecet, yang keenam dehidrasi atau kurang cairan, yang ketujuh nadi cepat dan kecil, denyut jantung cepat, tekanan darah turun, kedelapan keadaan menurun atau lemas pucat, yang ke-9 berat badan menurun atau secara cepat, yang 10 tugor kulit penurunan, keelastisan kulit menurun. Diagnosis diare tanpa dehidrasi, tanpa tanda diare tanpa dehidrasi bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih. Dari keadaan umumnya baik, matanya normal, rasa haus normal, minum biasa, tugor kulit kembali cepat. Kedua, diare dehidrasi ringan, bila terdapat 2 tanda di bawah, seperti keadaan umumnya gelisah atau rewel, matanya cekung, rasa haus ingin minum banyak, tugor kulitnya kembali lambat. Ketiga, diare dehidrasi berat. Diare dehidrasi berat bila terdapat 2 tanda di bawah ini juga, seperti keadaan umumnya lesu, lunglai atau tidak sadar, matanya cekung, rasa hausnya tidak bisa minum atau malas minum, tugor kulit kembali sangat lambat atau lebih dari 2 detik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada anak,
Yang pertama ada faktor lingkungan. Diare dapat terjadi bila kita tidak memperhatikan kebersihan lingkungan. Lingkup kebersihan lingkungannya itu mencakup pembuangan tinja atau faktor dominan, penyediaan air bersih atau air minum bersih, atau itu faktor dominan. Ketiga, pembuangan sampah. Yang keempat, pembuangan air kotor atau limbah. Yang kedua ada faktor sosiodemografi, pendidikan dan pekerjaan orang tua. Pendidikan yang lebih tinggi memudahkan orang tersebut dalam menerima informasi baik dari orang lain maupun media massa atau sosial. Informasi yang diterima akan membuat pengetahuan seseorang bertambah. Sedangkan pekerjaan orang tua, menurut penelitian dari Utami, mengatakan bahwa kejadian diare lebih sering muncul pada bayi dan balita yang status ekonomi keluarganya rendah. Karena tingkat pendapatan yang rendah memungkinkan fasilitas kesehatan yang dimiliki mereka akan kurang baik pula. Yang tiga ada faktor perilaku, pemberian ASI eksklusif. Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan diare pada bayi di bawah 3 tahun. Didapatkan bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif lebih banyak menderita diare, sedangkan bayi dengan ASI eksklusif lebih sedikit yang menderita diare. Itu menurut penelitian Hardy. Dan kedua ada kebiasaan mencuci tangan, personal hygiene dan sanitasi makanan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makanan, mencuci tangan dan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan sesudah buang air kecil dan buang air besar, mencuci buah, sayur, daging dan bahan makanan lain sebelum dikonsumsi. Faktor infeksi atau penyakit infeksi, ada bakteri, itu ada Shigella, Salmonella E. coli yang banyak terdapat pada makanan yang mentah dan pada makanan yang tidak bersih. Kedua ada virus, itu rotavirus, Norwalk-like agent, adenovirus, penularan melalui oral atau mulut dari cemaran feses atau tinja yang tidak sengaja masuk ke mulut. Tiga parasit, protozoa, Entamoeba histolytica, Goyardia lamblia, Balantidium coli, banyak terdapat di air yang tidak bersih. Yang kedua ada cacing perut. Ketiga, jamur candida atau yang menginfeksi menimbulkan peradangan pada saluran cerna gizi kurang, underweight. Peradangan pada saluran cerna gizi kurang, underweight. Di sini saya akan melanjutkan dari Hilda, yaitu ada pencegahan diare. Yang pertama itu ada cuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Terus mencuci tangan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Dan yang terakhir mencuci buah, sayur, daging, dan bahan makanan lain sebelum dikonsumsi. Nah, di sini ada tata cara cuci tangan menggunakan sabun, ada 6 langkah. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Dan yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Terus untuk yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Cuci tangan yang baik ini selama 60 detik. Lalu ada pemberian ASI eksklusif. Diare dapat dicegah dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur. Untuk penggunaan air bersih, memberikan minum air yang sudah direbus dan menggunakan air bersih. Lalu ada konsumsi makanan sehat dan bersih, sanitasi makanan. Konsumsi makanan yang kaya akan zat gizi makro, mikro, vitamin, dan mineral seperti buah, sayur, protein nabati seperti kacang-kacangan,
protein hewani seperti ikan, ayam, daging, dan lain-lain. Masak sampai matang sempurna. Lalu yang terakhir di sini ada pembuatan oralit mandiri di rumah. Anak dengan usia kurang dari 1 tahun diberikan 50-100 ml setengah gelas belimbing cairan oralit setelah buang air besar, dan anak dengan usia lebih dari 1 tahun diberikan 100-200 ml 1 gelas belimbing cairan oralit setelah buang air besar. Resep oralit larutan gula garam yang dapat dibuat di rumah yaitu siapkan gula pasir 3 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, dan yang terakhir air hangat matang 500 ml. Macam diet pada diare anak yaitu bila anak masih menyusui ASI harus tetap diberikan. Terus lalu yang kedua, pemberian makan dapat dimulai dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi klinis anak setelah dehidrasi. Bila terjadi dehidrasi, teratasi secara bertahap dan sesuai usia anak. Untuk bayi, makanan dilumat, nasi tim saring atau breda, bubur feeding daging ayam, makanan lembek, makanan lunak, dan makanan biasa. Contoh menu untuk diare yaitu bubur feeding daging ayam. Bahan-bahannya yaitu ada tepung beras, tepung tapioka, daging ayam tanpa kulit, minyak kelapa, minyak kacang, garam, dan seledri. Cara membuatnya yaitu yang pertama, timbang daging sesuai resep. Rebus sampai empuk dan potong kecil-kecil. Lalu daging dan kuahnya sebanyak 200 ml di blender bersama minyak kelapa dan minyak kacang sampai tercampur rata. Lalu campuran tersebut dibuat bubur bersama tepung beras dan tepung tapioka sampai masak. Dan yang terakhir tambahkan garam dan seledri, kemudian angkat dari api. Ini nilai gizinya dalam satu resep itu energinya 277 kilokalori, proteinnya 10,2 gram, lemaknya 14,5 gram, dan karbohidratnya 25 gram. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri. Selanjutnya kita akan menampilkan kita ada video demo terkait pembuatan oralit di rumah dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, yang 6 langkah tadi. Silakan host untuk share screen videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovan Farunas dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan oralit.
Yang pertama, siapkan bahan-bahan. Yang pertama 300 ml air, terus garam dan gula. Mari kita praktekkan cara pembuatan. Yang pertama, campurkan garam sekitar 1/4 sendok makan ke dalam air. Yang kedua, campurkan gula sekitar 1 sendok makan, rata ya. Setelah campurkan, kita aduk sampai merata. Jika sudah merata, silahkan untuk diminum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah mengisi materi webinar kali ini. Baik, untuk langsung ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada responden, ibu-ibu dan kakak-kakak responden. Kita buka sesi tanya jawab, maksimal 3 pertanyaan. Boleh yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya dan sebutkan pertanyaannya. Maksudnya apa air dari Kremos? Sudah. Mau nanya, Kak. Iya, Ibu Iya, Ibu. Silakan, boleh. Nenek. Itu saya bikin oral itu air hangat atau air gimana? Maaf, Bu, bisa diulang? Yang bikin Agak air putus-putus suaranya. Itu waktu apa? Pakai air, maksudnya air biasa, air dingin, air biasa. Apa air dari air hangat dari termos? Ya, iya baik. Ya, Ibu. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Apa ada pertanyaan lain dari responden yang lain? Terima kasih Bu pertanyaannya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, halo. Kenapa kadang bayi bisa diare diberikan ASI? Penyebabnya apa? Ada kondisi apakah diare yang dapat? Ada 2 pertanyaan. Ibu maaf, suaranya tidak terdengar. Bisa diulang? Kadang bayi bisa diare setelah diberikan ASI. Penyebabnya apa? Pada kondisi apakah diare yang dapat menyebabkan kematian? Ada 2 pertanyaan. Diare apa yang bisa menyebabkan kematian? Yang kedua, kenapa terkadang bayi bisa diare setelah diberikan ASI? Penyebabnya apa?
Oke. Ya, kita sudah dapat 3 pertanyaan. Oke, pemateri untuk pemateri bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari ibu-ibunya. Saya bisa bacakan ulang pertanyaan dari Ibu Eni tadi. Untuk bikin oralit di rumah itu pakai airnya air apa? Apakah pakai air dari termos atau bagaimana? Silakan pemateri yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Eni. Oke, tadi pertanyaan Ibu Eni ya? Ya, Ibu Eni tadi yang bertanya. Untuk membuat oralit, airnya bisa menggunakan air hangat atau air biasa bisa kok. Yang penting jangan air dingin aja gitu. Maksudnya bukan dari kulkas kayak gitu loh, Bu. Jadi dari air hangat lebih baik sih, kayak gitu. Bagaimana? Ya Ibu, apa sudah terjawab pertanyaannya? Memakai air hangat lebih baik atau air biasa? Nak, mobilnya lagi tanya-tanya nanti. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Untuk pemateri, tolong untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Bintang tadi. Pada diare apa sih yang bisa menyebabkan kematian? Dan yang kedua itu, kenapa anak bisa diare setelah diberi ASI? Silakan untuk pemateri bisa menjawab pertanyaan ibunya. Oke, saya jawab ya. Kenapa diare bisa menyebabkan kematian? Nah, kenapa? Karena kalau misalkan si anak diarenya terus-menerus berkelanjutan, itu bisa menyebabkan kehilangan cairan atau yang biasa disebut dehidrasi. Nah, cairan-cairan ini kan yang mengandung banyak mineral. Sehingga sangat rentan untuk anak kalau misalkan cairan dalam tubuh itu hilang terus-menerus dalam jumlah banyak, nanti ion-ion dalam tubuh, mineral-mineral dalam tubuh itu akan terganggu
Jadi efeknya itu ke organ serta jaringan tubuh yang lain. Jadi organ-organ itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua itu, bayi diare karena diberi ASI ya? Iya, betul. Sebenarnya itu normal. Iya, itu normal. Soalnya pencernaan bayi itu belum terbentuk sempurna. Pencernaan bayi. Karena itu enzim laktase yang membantu untuk bayi, pencernaan pada bayi. Nah, enzim laktase ini kan kandungannya itu karbohidrat sama gula. Jadi ini tuh merupakan unsur gizi yang sangat dibutuhkan tubuh dari makanan. Soalnya zat gizi ini memberikan energi yang pada bayi. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Ika, Ibu. Bintang sudah terjawab ya pertanyaannya. Bagaimana Ibu? Oh iya, ini nanti kalau Zoom-nya mati atau keluar, nanti join lagi ya sebentar untuk kuis dan penutupan nanti. Kalau misalkan Zoom-nya keluar. Boleh nambahin nggak yang dari jawaban Ika? Boleh, silakan, Riris. Jadi kan kenapa dia anak setelah diberi ASI itu diare. Jadi selain laktase atau laktosa yang biasa ada di susu itu, yang biasa ada di Baik, maaf tadi terputus Zoom-nya keluar. Lanjut aja ya. Untuk selanjutnya, tadi di awal saya jelaskan kita ada kuis dan ada door prize itu berupa pulsa untuk 3 orang. Di kuis ini nanti akan kita kasih pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab bisa dapat door prize dari kita. Kita langsung aja ya. Siap-siap yang ntar bisa jawab kuis. Langsung aja dibacain ini pertama, soal pertama.
ini kuis seputar materi yang tadi, jadi nggak akan melenceng dari materi yang tadi. Ya. Oke, soal kuis yang pertama, apa saja penyebab diare pada anak? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan diare pada balita? Dan yang pertanyaan ketiga, kapan aja sih balita dan ibu harus mencuci tangan agar terhindar dari diare? Baik, dipersilakan untuk responden siapa yang bisa jawab dari 3 pertanyaan ini. Apakah ada yang ingin menjawab kuis kita? Mau jawab, Kak? Iya, boleh, Ibu. Yang Itu mana, Bu? Yang penyebab diare apa ya? Oh iya, Kebetulan, apa saja penyebab diare pada anak? ya kebetulan kemarin kan anakku sempat itu dirawat ya seminggu, iya, ya diare sama panas ya. Iya, Bu. Seminggu persis. Mungkin yang pertama apa virus, apa itu ya, apa namanya, bakteri, parasit, apa ya, dia kan kata, ya, apa dia katanya kan, apa normalnya ini, katanya bakterinya kan 16.000 apa 17.000 gitu. Anakku kemarin 19.000. Oh. Kalau nggak salah itu. Iya, Bu. Bakterinya, virusnya. Kedua katanya apa ya, penyerapan zat gizi ya yang nggak baik itu, sistem penyerapan zat gizi pada pencernaan yang kurang baik. Terus katanya juga apa, ada alergi makanan mungkin. Ya. Terus yang pasti yang keempat ini sistem imunnya menurun. Ya, sepertinya hilang keluar. Ya, baik, ibunya jawabnya benar. Oke. Oke, lanjut aja. Tadi pertanyaan nomor 1 ibunya benar ya jawabnya. Berarti ibu siapa tadi? Ibu Eni. Nanti bisa dihubungin sama jartel kita. Dan selanjutnya ada yang mau jawab lagi pertanyaan kedua dan ketiga, yaitu apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan diare pada balita, dan yang ketiga itu kapan saja sih balita dan ibu harus mencuci tangan agar terhindar dari diare. Silakan ada yang mau menjawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2 itu apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan diare pada balita? Dan yang pertanyaan ketiga yaitu kapan saja sih balita dan ibu itu mencuci tangan agar terhindar dari diare? Silakan boleh dipilih pertanyaan nomor 2 atau nomor 3. Saya mau menjawab. Oh iya, silakan. Pencegahan diare, cuci tangan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan,
Yang kedua, mencuci tangan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Oke, sudah? 2 aja? Iya. Oke, benar sekali. Jadi, kapan sih kita harus mencuci tangan agar terhindar dari diare itu tadi sebelum makan, terus setelah buang air besar dan buang air kecil, dan juga kita sebelum menjamah makanan, lalu sebelum menyusui juga. Tadi kan salah satu penyebab diare itu karena faktor yang menyebabkan diare itu karena kurangnya ASI eksklusif ya. Nah, dan itunya yang kurang sanitasi personal hygiene yang kurang. Dan yang terakhir adalah setelah beraktivitas atau anak misalkan habis main, nah gitu. Oke, selanjut tadi siapa Firda ya yang jawab. Terima kasih. Nanti dihubungin sama Jartelnya untuk door prize-nya. Untuk pertanyaan satu terakhir, ada yang menjawab lagi? Terkait apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan diare pada balita. Ada yang mau jawab lagi? Tidak ada yang mau jawab lagi, masih ada satu lagi. Door prize untuk yang bisa menjawab kuis dari kita. Terkait apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan diare pada balita. Tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ya udah. Oke, baik. Karena tidak apa-apa. Udah maghrib juga. Oke, kita cukupkan saja materi para materi hari ini terkait tadi kunci utama pencegahan diare pada anak. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan, diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair, dengan atau tanpa lendir, dan darah dengan frekuensi sering sebanyak 3 kali dalam 1 hari, bahkan dapat berlangsung lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Nah, penyebab diare itu ada infeksi dari virus, bakteri, dan parasit, lalu ada malabsorpsi, ada gagalnya penyerapan dari sistem pencernaan balitanya itu sendiri, lalu ada alergi makanan, selanjutnya ada imunodefisiensi atau imun tubuhnya dia kurang, jadinya dia menurun, lalu ada juga keracunan, bisa dari keracunan bahan kimia atau dari makanan yang tidak bersih. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi diare, itu ada faktor lingkungan, sosiodemografi, perilaku, dan infeksi atau penyakit. Dan pencegahan diare dapat dilakukan dengan cuci tangan, dengan 6 langkah cuci tangan tadi, dan dengan air mengalir dan sabun, lalu pemberian ASI eksklusif, penggunaan air bersih baik itu untuk menyuci, mandi, dan minum, lalu konsumsi makanan sehat dan bersih, dan penanganan pada anak yang diare yang dapat diberikan oralit di rumah secara mandiri setelah anak buang air besar. Baik. Sekian webinar hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu dan kakak-kakak yang berkenan untuk mengikuti webinar kami. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih untuk yang ini.
yang mau berpartisipasi jadi responden kami, terima kasih. Dan nanti setelah video Zoom ini berakhir, nanti kakak-kakak sama ibu-ibu bisa isi post-test yang akan kami sebar nanti linknya untuk melihat bagaimana kakak sama ibu-ibu udah dapat materi dari kami. Oke, sekian webinar hari ini. Saya Putri Ayu Nafisa dan teman-teman yang lain, teman-teman pemateri, Riris, Hilda, Ovan, Ika, sama Kak Anggita mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang bisa berkenan untuk ikut webinar kami hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah di masa pandemi ini, selalu sehat, dan yang pasti anak-anak kakak dan ibu-ibu bisa terhindar dari diare. Terima kasih waktunya, saya cukupkan sampai sini. Jangan lupa abis ini isi post-test setelah Zoom ini berakhir. Terima kasih, saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak ibu-ibu. Waalaikumsalam.